Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setia sama channel Yaltisam Official ya. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Absen dulu. Wes, kalian lagi libur kemana hari Minggu ini? Dingin cuy. Wes, jangan lupa makan, jangan lupa ke salon. Tapi jangan ke dokter gigi abal-abal ya. Kayak Tisam di sini. Ayo kita bergibah lagi. Gibah apa Kaisam? Ada ya yang lagi diviralin itu, masya Allah. Tapi pekerja migran ini tidak dikasuskan mungkin ya, yang kayak Tisam simak ya. Ini majikannya cuma kecewa, marah sama kesel aja sih sama pekerja migrannya ya. Nah di sini setelah kayak Tisam itu menyelusuri tentang postingan-postingan majikannya, terus pembelaan dari pekerja migran ini ya cuy ya. Jadi kayak Tisam menyimpulkan bahwa mereka ini sebenarnya sudah tidak ada kecocokan ya, cuma gengsi aja untuk mengeluarkan surat notis gitu. Majikan yang nggak mau memecat gitu kan, alasannya dia juga nggak mau namanya jelek di imigrasi gitu, dan cecenya juga nggak mau untuk notis karena mungkin alasan baru bekerja 8 bulan. Juga dia juga mempertahankan bagaimana caranya bisa bekerja lebih lama ya kan. Jadi ini lebih ke gengsi, nggak mau keluarkan surat pemutusan kontrak aja sih cuy. Dan ujungnya majikan yang ngalah ya cuy ya. Tapi majikan mengalah untuk memberikan one man notice kepada si cecenya ini dengan bukti-bukti menurut versi majikannya ya, tentang kesalahan-kesalahan si pekerja migran ini. Termasuknya di poking ya. Ini salah satu alasan untuk tidak memberikan uang terminate sih, lebih ke situnya sih ya cuy ya. Nah, alasan demi alasan bagaimana cara majikan ini mengeluarkan si pekerja migran ini tanpa membayar 1 bulan gaji dengan cara mengeluarkan surat warning letter itu. Nah, surat warning letter itu adalah surat peringatan. Kalau kerja di kantor sih itu SP1, SP2, SP3 gitu kan. SP3 dipecat tanpa pesangon. Nah, inilah yang dilakukan majikan. Jadi majikan ini berusaha memanfaatkan aturan labor di mana kalau misalkan pekerja migran ini melakukan pelanggaran, kita memberikan surat warning letter. Peringatan pertama, saya masih mengizinkan kamu untuk bekerja, tapi kamu tanda tangan untuk belajar untuk memperbaiki apa yang kurang, ya kan, apa yang salah. Tapi sayangnya sih pekerja migran ini juga pintar juga, mungkin ilmunya sudah dapat ya. Kalau misalkan majikan kalau majikan udah nggak suka ya pecat aja loh, kasih uang terminate, yuk kita keluar, ya kan. Nah ini tipe-tipe pekerja migrannya juga tahu gitu aturan. Mungkin dia juga punya ketegasan, dia juga punya, nggak mau juga diinjak-injak sama majikan kayak gitu. Kalau kita bekerja saling adu ego, sampai kapanpun nggak akan mungkin langgeng kerja cuy, ya kan. Jadi intinya gini, saat kita bekerja di rumah majikan ya, kita salah satunya kita yang harus ngesor kalau misalkan memang kita masih butuh kerjaan. Termasuknya si pekerja migran ini tipikal orang yang ya udah kalau nggak suka dipecat aja loh saya gitu. Jadi ya ujung-ujungnya dipecat juga ya kan. Hari ini berdebat lah tuh antara pekerja migran dan si majikannya ini. Majikannya memposting di Facebook ya, Facebook fake-nya dia ya, entah itu pakai foto anaknya atau apa. Tapi dia memposting di salah satu Facebook yang temannya itu nggak banyak ya. Ini untuk di-share ke kalian dan di-share ke calon-calon majikannya. Jangan sampai si pekerja migran ini mendapatkan majikan lagi gitu di sini. Tujuannya seperti itu. Dia mengirim surat catatan ke imigrasi juga. Dia juga membuat report ke polisi. Dia berharap cukup dia aja menjadi korban si pekerja migran ini. Siapapun kamu kak ya yang di luar yang mengalami ujian ini, sebenarnya video muka di full kayak gini pun kita tuh sebenarnya udah bisa protes ya ke majikan bahwa ini media sosial di mana tidak boleh loh, apalagi kita korban bully ya. Nah ini kamu juga bisa mereport polisi atas majikan ini penyebaran privasi. Sebenarnya bisa sih kalau misalkan kita berani gitu kan. Sayangnya kita ini kan bisa kita menjelaskan ke orang kejadiannya nggak gitu kok. Ya percuma juga gitu kan. Nah ini kayak bisa membahas video yang di up majikannya ya tentang kekecewaan kepada pekerja migran ini. Barangkali pekerja migrannya mendengar video kayak Tisam dan merasa tidak benar, ya silahkan klarifikasi ya. Boleh chat kayak Tisam, kejadian sebenarnya tuh kayak gimana sih. Oke, jadi si majikan ini cuy berusaha untuk mengeluarkan peringatan pertama untuk si Cece ini. Tapi Cecenya menolak dengan nada yang om song, saya nggak mau. Nah kan, akhirnya majikan ini ngalah ya cuy ya dan takut. Tapi dia juga membuat bukti video dan surat peringatan pertama. Saat itu si pekerja migran ini memecahkan
piring kesayangan majikannya cuy ya. Nah, saat si pekerja migran ini memberikan WhatsApp ke majikannya ya tentu kecewa ya cuy ya. Tapi tanpa rasa bersalah katanya si pekerja migran ini kayak nggak mau memperbaiki kesalahannya ya cuy. Padahal si pekerja migran ini enak banget kerja di rumah dia gitu. Kata si majikannya ini yang nggak tahu. Kita tanya aja pekerja migrannya enak nggak kerja di situ. Yo, saya rasa sih majikannya terlalu disiplin ya cuy ya. Sedikit-sedikit surat gitu, sedikit peringatan gitu kan. Mungkin cecenya juga udah kesel banget gitu kan, kalau misalkan nggak suka ya udah dipecat aja loh mem gitu kan, nggak usah banyak pilih pala ya kan. Ini kan bahasa sederhananya kita, tapi kan majikan nggak gitu ya cuy ya. Akhirnya karena tragedi piring itu si majikan ini kenapa kerjanya tidak hati-hati ya kan, sedangkan kerja di situ tuh enak banget, kamu bangun jam 9 selesai kerja jam setengah 7, terus cuci piring juga pakai mesin, membersihkan kucingnya juga dia juga ada alat untuk mesin ya, pakai mesin, semuanya serba mesin gitu. Jadi kerjaannya tuh nggak terlalu banyak di situ. Kenapa kamu kerja tidak hati-hati? Terlalu banyak streaming katanya, live Facebook. Ini kenapa sih live terus tuh kak? Hah? Aduh ampun tuh diperhatiin tuh banyak CCTV di rumahnya. Nah terus ada satu video di mana si pekerja migran ini divideokan oleh majikannya ya, di mana majikan ini bertanya, apakah kamu yang mengalihkan uang itu ke box ya, salah satu box ya? Iya saya katanya. Siapa yang menyuruh kamu untuk memindahkan ke box itu uang tersebut ya cuy ya? Nggak ada yang menyuruh. Jadi atas inisiatifnya si Cece ini memindahkan uang majikan ke salah satu box gitu cuy. Terus apakah kamu juga mengambil uang dari rumah saya? Ini jawabannya yes gitu kan. Ini pekerja migrannya nih bisa bahasa nggak, maksudnya jangan-jangan ini asal jawab yes saja, nggak tahu nih jebakan pertanyaannya ya nggak sih. Kamu tahu nggak kak apa yang ditanya sama majikan? Majikan ini bertanya apakah kamu juga mengambil uang keluar dari rumah saya, jawaban sampean itu yes. Nah ini yang menjadikan dipoking ini si pekerja migran. Nah menurut pengakuan majikannya itu uang belanja, di mana majikan ini sering memberikan uang di situ. Nah terus majikan ini merasa bahwa ada uang yang kurang dari setruk belanjaan yang seharusnya. Sebenarnya uangnya tuh nggak banyak, cuma majikan ini kecewa kenapa nggak jujur gitu cuy. Nah gitu saat ditanya iya katanya dipakai. Nah itu yang membuat majikan marah ya. Jadi buat kalian nih pisahkan uang belanja. Kalau misalkan memang kamu selapar-laparnya ya kamu boleh nggak nanya sama majikan boleh nggak saya pakai uang belanja untuk beli makanan untuk saya. Jujur aja nggak apa-apa. Kadang kita itu kan menyepelekan ya cuy ya, uang belanja majikan tuh banyak gitu kan, diutang dulu untuk libur, nanti minggu depan juga gajian nanti saya balikin. Ada nggak yang masih punya pikiran kayak gitu? Awas loh ya, menggampangkan sesuatu itu belum tentu kita bisa mengembalikan tepat waktu. Itu yang membuat majikan itu kecewa ya cuy ya. Nah ini dugaannya kayak saya nggak tahu nih mbaknya ini ngerti bahasanya enggak gitu kan, atau memang benar-benar dia mengambil uang itu keluar dari rumah majikan. Nah ini ada pembelaan si pekerja migrannya, katanya enggak gitu, katanya si uang ini jatuh di lantai cuy. Nah inisiatif si pekerja migran ini karena lagi kerja ngelihat uangnya jatuh di lantai, akhirnya diberesin tuh sama si pekerja migran ini tanpa dihitung nominalnya berapa. Mungkin si pekerja migran ini berpikir kalau ada CCTV jadi nggak usah dihitung lah, saya beresin tinggal ditaruh di box. Nah tujuan si pekerja migran ini sebenarnya baik gitu kan, masa iya uang di lantai berserakan gitu aja ya kan. Jadi akhirnya diberesin sama pekerja migrannya terus ditaruhlah di box, tapi boxnya juga nggak ketutup kok, dan uang itu masih ada di situ. Memang tidak ada yang nyuruh gitu cuy. Nah ini adalah miskomunikasi aja. Mungkin aja uang yang di lantai itu adalah penjebakan si majikan gara-gara dia kecewa atas nota belanja. Bener gak sih? Nah seharusnya apa sih yang dilakukan saat kita nemuin duit tuh di mesin cuci atau di lantai? Yang harus kita lakukan adalah jangan sentuh dulu. Kita membuat video, mem ini ada duitmu loh jatuh di lantai. Bisa aja itu adalah jebakan Batman. Termasuknya si pekerja migran ini juga kena jebakan, iya nggak sih? Kalau misalkan memang kejadiannya seperti yang diceritakan si pekerja migran tadi. Nah ingat-ingat tuh, jadi kalau misalkan nemu duit dimanapun, jangan pernah pegang terlebih dahulu, videokan dulu. Di TKP langsung, mem ini saya nemuin duit loh di mesin cuci, kamu kecuci nih duitnya, saya amanin ya, saya taruh ya di meja ya mem ya, mungkin ini duit kamu, ya nggak mungkin juga duit kita ya kan. Kalau di lantai posisinya, mem ini duitmu kok berserakan di lantai, saya taruh ya di box ini ya, oke nggak nih? Nah, kalau misalkan belum ada jawaban ya jangan dipindahkan, biarin aja berserakan kayak gitu ya.
termasuknya si majikannya juga kecewa. Jadi tipikal si pekerja migran ini ngeyel, nggak mau nurut. Contoh, ada paket nih di depan rumahnya majikan. Kata majikannya, Cece, kamu nggak usah bawa masuk itu paket, biarkan aja di situ. Akhirnya si pekerja migran ini sekali lagi, ini adalah miskomunikasi. Entah ini pekerja migran yang nggak tahu apa yang disuruh majikan, atau memang dia inisiatif itu cuy, atau kepo juga. Akhirnya si paket itu dimasukin lah tuh ke rumah. Majikan pulang kecewa, kenapa kamu saya suruh jangan dimasukkan rumah, kamu masukkan rumah, ya kan? Ya mungkin jawab gimana si pekerja migrannya. Akhirnya si majikannya ini merasa bahwa Cece saya kok ngeyel sekali, saya nyuruh ini, lakuin ya ini gitu kan. Akhirnya si majikan ini ngomong, saya suruh kamu balikin lagi ke depan, ya kan. Mungkin si pekerja migrannya, ribet banget sih kamu majikan, udah saya bawa masuk masa disuruh dikeluarin lagi. Tapi sekali lagi, ini adalah perintah. Mungkin saja majikan itu sedang mendidik kita bagaimana kita itu nurut nggak apa yang diomong majikan. Jadi paket di depan, Cecenya inisiatif bawa ke dalam, majikannya nggak suka karena sudah kasih tahu jangan bawa masuk ke dalam. Nah saat disuruh lagi ditaruh di luar, si Cecenya ini memberontak, malah mukanya itu bad mood cuy. Nah akhirnya ini temperamen juga ya si Cecenya menurut versi majikannya, dikarenakan ada beberapa yang rusak gitu kan, pintunya itu rusak katanya cuy. Pernah si pekerja migran ini nutup pintu gebruk gitu cuy. Nah itu yang membuat majikan ini merasa bahwa hidupnya dan keluarganya ini merasa terancam dengan sikap temperamentalnya si teman kita ini. Teman siapa sih? Teman kamu? Kayak sama aja gak kenal. Cuma ya kasihan ya udah di-share-share gitu kan. Deterjen yang kepo-kepo itu kenapa sih ini majikan sampai ada polisi ya kan. Polisinya itu ya mencatat ya laporan majikan. Ya salah satunya sih ya untuk supaya tidak memberikan uang terminate aja. Akhirnya peringatan 1 sudah dikasih, peringatan kedua nih di bulan Januari ini banyak banget peringatannya ya. Tidak nurut, tidak mau memperbaiki sikap, temperamennya, terus kasar, semua itu ada videonya. Dan majikan ini membuat report ke imigrasi tentang black recordnya si pekerja migran ini. Apakah itu di blacklist Kaisam? Belum tentu, karena majikan itu tidak bisa memblacklist ya posisinya kalau tidak mengkasuskan. Contoh nih, kayak dia nih pakai uang belanja tuh, misalkan kepakainya cuma $30. Kalau majikan mengkasuskan itu, ya kan, apakah ini bisa kena? Kena. Kalau misalkan majikan naik sidang langsung kasuskan, saya nggak suka pekerja migran saya ngambil $30, ini bukan masalah nominal, tapi dia mencuri di rumah saya, itu bisa dikasuskan. Tapi sayangnya majikan ini masih baik cuy, walaupun sudah mempublish ya, ini kesalahannya karena emosinya berlebihan, dia mempublish full ya, padahal kan dia belum tersangka ya kan, baru terduga mengambil uang karena belum dikasuskan. Harusnya sih di blur ya, ditempel ini. Ini sebenarnya bisa menjadikan senjata si pekerja migran ini untuk melaporkan bosnya sebenarnya ya. Cuma mungkin ditahan juga sama agensinya, ya udahlah yang penting kamu nggak di blacklist ya kan. Jadi majikan koar-koar nih, saya sudah report ke imigrasi, saya juga sudah report ke polisi, tapi ujung-ujungnya majikan ini sebenarnya baik menurut Kaisam. Karena apa? Karena tidak mengkasuskan ya, hanya sebatas laporan si pekerja migran ini. Terus yang kedua, majikan ini juga masih memberikan hak penuh untuk pekerja migran ini, one man notice-nya ya. Seperti tiket pesawat, akomodasi itu masih diberikan sama majikannya. Dan si pekerja migran ini sebenarnya keluarnya tanggal 15 Februari ini ya cuy ya. Tapi dia mengeluarkan lebih cepat karena alasan keamanannya. Yaitu kayak tadi, temperamennya si Cece ini menjadikan majikan ini takut dan tidak merasa nyaman di rumahnya sendiri. Gitu cuy. Jadi kalau pembelaannya si pekerja migran ini, kalau saya mencuri saya nggak akan masih bisa berkeliaran gitu kan, nggak gitu juga sih konsepnya kak ya, nggak gitu juga, tinggal tinggal bersyukur aja dan perbaiki. Oh mungkin ini teguran untuk saya kalau misalkan saya mungkin sudah melampaui batas nih sebagai pekerja migran bekerja di rumah majikan sehingga membuat majikan saya semarah itu sama saya. Ini yang namanya etika bekerja cuy. Kayak Tisam, seberapa kayak Tisam kesel sama majikan, seberapa kayak Tisam itu terluka harga dirinya, Kaisam masih sadar dia majikan saya, dia yang menggaji saya, dia yang memberikan makan saya walaupun ala kadarnya. Di situ rasa hormat itu keluar dari kayak Tisam. Seberapa saya marah, saya cuma cuci muka, ya Allah sabarkan,
Pernah kayak Tisa mengalami masa-masa seperti itu. Ya, bukan berarti kita ini terasa ditantang. Majikan ya maafan banget, ya udah pecat aja saya. Nah kan pernah terlontar juga kalimat tuh. Ya udah kalau nggak suka pecat aja, kan majikan nggak mau gitu. Merasa bahwa saya ngejeng kamu mahal, apakah perlu saya juga harus memberikan uang lebih ke kamu untuk biaya pemutusan kontrak? Ya saya tidak mau loh. Makanya kenapa majikan ini memberikan warning letter supaya tidak seenaknya si pekerja migran ini. Saya udah ngejeng kamu mahal, masa iya kamu minta saya harus bayar 10 juta lagi? Ya rugi dong, bener nggak? Kalau kamu di posisi majikan dengan dikecewakan begitunya, mau nggak kamu bayar 10 juta si cecenya untuk keluar? Sedangkan si cecenya itu nantang si majikan itu, ya udah kasih sini duit terminate, saya keluar hari ini juga. Kan nggak gitu juga konsepnya bos, ya kan? Nah ini pentingnya etika dalam bekerja ya. Jadi kalau misalkan saat ini kita diviralkan, otomatis kita harus introspeksi, oh mungkin memang saya banyak salahnya. Dan yang terpenting, majikan ini juga menerima surat bank. Ya, berarti kan begitu banyak mengecewakan majikan ini. Nah, ini untuk teman-teman Kaisam di luar sana. Jangan dicontoh ya. Beberapa bulan sudah mengecewakan majikan sebegitunya ya. Kita datang baik-baik, kita keluar baik-baik. Kalau misalkan memang kita tidak cocok atau tidak disukai majikan, kita berbaik hati aja sama majikan, ngomong, apakah perlu saya memberikan kamu one man notice untuk bulan depan saya keluar, mem? Tawarkan itu. Nggak jadi masalah, toh kamu pun masih dapat sisa gaji nantinya. Jangan sakiti majikan seperti inilah ya. Jadi wajar nggak majikan itu memfollow up kejelekan kita? Ya menurut Kaisam sih karena kecewa, ya wajar aja ya. Jadi yang jadi mbaknya masih bersyukur aja majikan tidak mengkasuskan perkara 30.000 pun. Kalau majikan mau, ya kita akan terpentok self prodeo gitu, blacklist. Tapi majikan ini memilih untuk mereport black record aja, supaya nanti saat kamu mendapatkan majikan baru, imigrasi ini pasti akan menginterview kamu. Kenapa kamu waktu itu tidak finish kontrak dengan majikan? Apakah kamu mencuri? Apakah kamu itu melakukan seperti ini? Ya tinggal bagaimana caranya kita meyakinkan imigrasi bahwa saya akan bekerja baik-baik lagi. Imigrasi tolong kasih saya kesempatan untuk bekerja lagi, saya akan buktikan saya akan finish kontrak. Jadi bagaimana kita meyakinkan imigrasi tentang rekod majikan saya ini semuanya tuh tidak benar ya. Nanti tinggal keputusannya imigrasi menurunkan visa kamu atau tidak. Jadi apakah ini jaminan kayak Cece ini di blacklist? Ya enggak. Jadi kita kembalikan lagi ke pekerja migran itu, bisa nggak meyakinkan imigrasi untuk visa barunya lagi? Nah itu pertanyaannya ya. Makanya nggak usah repot ya. Jadi kita kerja baik-baik aja. Kalau dimarahin ya kita jadi air dulu. Kalau majikan lagi marah ya kita jadi air dulu. Kalau kita merasa tidak salah ya kita boleh ngomong, ya kan? Apalagi kalau kita dituduh mencuri kita juga boleh, ya kan? Nah ini pembelajarannya ya. Ini miskomunikasi bahasa. Jangan sampai nih majikan menjebak pertanyaan, kita jawabannya yes yes no no. Tinggal ngomong aja om Ci, om songkong gitu kan. Duit aja masih ada gitu kan. Akhirnya kan pertanyaan ini menjebak si pekerja migrannya. Tapi pengakuan si Cecenya kayak gitu, jatuh di lantai, duitnya disimpan dirapikan di box itu. Jadi tidak ada niatan mencurai. Mungkin di sini majikannya mencurigai karena dia pernah memakai uang belanja tidak sesuai dengan struk. Ini majikan mencurigai bahwa mungkin saja uang itu pun diambil gitu, selembar 2 lembar gitu kan. Ya itu namanya majikan yang udah nggak percaya, ya wajar aja sih ya. Oke, ambil pembelajarannya. Nah itu ya yang viral hari ini. Semoga pekerja migran ini diberikan majikan yang ganti lebih baik. Tetap kita doakan semoga sukses ke depannya dan jangan diulangi lagi ya Kak ya. Semangat, see you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menurut kalian gimana nih komentarnya? Bye bye.